Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hebat. Kami dari kelompok 4 dalam kesempatan ini akan mensimulasikan pendampingan individu kedua dengan anggota kelompok yang pertama Bapak Novan Haris Hardianto, yang kedua Ibu Novi Erna Susanti, yang ketiga saya sendiri Roma Indrawati, yang keempat Bapak Saiful Abidin, kelima Ibu Siti Juwaroh, keenam Ibu Diah Vialita Dewi, dan yang ketujuh Bapak Dwi Wahyu Nugroho. Pada suatu siang yang sangat terik, sesuai dengan janji temu untuk melaksanakan pendampingan individu kedua, Budiah, seorang pengajar praktik yang tinggal agak jauh dari lokasi calon guru penggerak yang didampinginya, yaitu Bapak Wahyu, tetap semangat untuk menerjang teriknya sang surya demi menjalankan amanah mulianya. Meskipun jarak yang ditempuh cukup jauh dan lalu lintas sangat padat, Budiah tetap menyambutnya dengan hati bahagia, layaknya akan bertemu sang pujaan hatinya. Wow. Hingga tepat jam 1 siang, balah Budiah di sekolah Pak Wahyu yang sangat megah, asri, dan tenang, jauh dari kebisingan meskipun berada di tengah-tengah kota. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Bu Tia. Silakan masuk. Oh, nggih Pak, terima kasih Pak Wahyu. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa di tengah kesibukan tugas sebagai seorang guru. Bagaimana kabar juga dari Bu Tia? Alhamdulillah. Pak. Nggih, begini Pak, tadi sebelum saya menemui Bapak nih, saya sudah minta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan pendampingan individu kepada Pak Wahyu. Saya juga sudah menyampaikan kepada beliau bahwa nanti setelah kegiatan ini kita akan mengadakan diskusi bersama guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Pak Wahyu juga sudah menyampaikan kepada kepala sekolah. Oh sudah Bu, sudah. Saya sudah. Berarti juga sudah mempersiapkan Bapak Ibu guru yang lain Pak Wahyu? Sudah Bu. Oke Pak Wahyu. Untuk pendampingan kedua ini Pak, fokus pendampingan kita itu adalah kita akan berdiskusi Pak tentang refleksi diri, tentang lingkungan belajar di sekolah, kemudian tentang refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan kita juga akan berdiskusi tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1. Dan yang terakhir Pak, kita akan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh saya nanti selaku PP. Bagaimana Pak Wahyu? Apakah bisa dipahami fokus pendampingan kita hari ini? Insya Allah sudah Bu Tia, ini sudah saya pahami apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi. Saya siap berdiskusi dengan Bu Tia. Alhamdulillah kalau sudah dipahami, enggak Pak. Ini saya ingin memastikan dulu nih Pak, apakah dokumen yang dibutuhkan saat ini sudah disiapkan oleh Pak Wahyu? Sudah Bu, ini sudah saya siapkan di atas meja ini semuanya, bisa dicek langsung nanti. Oke Pak, Alhamdulillah kalau gitu berarti format umpan baliknya sudah di print sesuai dengan jumlah yang diminta ya Pak ya? Sudah Bu. Alhamdulillah. Oke, berikutnya ini Pak, saya ingin bertanya nih Pak kepada Pak Wahyu, apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan Pak selama 1 bulan terakhir? Ya banyak Bu, karena kan gini, 1 bulan terakhir ini kan kita belajar tentang modul 1.1, 1.2 sampai 1.3. Tentunya kita mulai dengan pembelajaran tentang filosofi pendidikan menurut KHD. Jadi semua yang sudah saya pelajari itu saya mulai dan saya terapkan di pembelajaran di kelas saya Bu.
Alhamdulillah kalau begitu berarti sudah semua yang diperoleh sudah diterapkan ya Pak di kelas Bapak ya. Ya, ya mulai Bu, mulai diterapkan. Oh, oke, alhamdulillah sudah mulai diterapkan. Oke, kemudian untuk proses pembelajaran daringnya Pak, apakah berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah lancar Bu, karena di sini juga alhamdulillah koneksi jaringan internetnya juga lumayan stabil, dan juga di rumah pun juga layanan jaringan internetnya juga bagus. Jadi alhamdulillah dalam mengakses LMS itu tidak ada kendala. Oke Pak, alhamdulillah kalau seperti itu Pak. Kalau dalam menyelesaikan tugas-tugas di modul Pak, tidak ada masalah Pak? Ya alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar saja Bu untuk pembelajaran modul daring di LMS itu, karena kan ketika ada kendala, ada hambatan itu kan saya kan juga langsung berkoordinasi dengan panjenengan selalu selaku PP saya. Oke, benar sekali Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Oke Pak Wahyu, untuk bagaimana untuk rencana tindak lanjut dari pendampingan individu satu seperti pembuatan portofolio digital maupun rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak? Wahyu, bagaimana? Ya Apakah tentunya ya? ya pada saat pendampingan individu satu yang sudah dilaksanakan kemarin itu kan ya hasilnya itu kita follow up, kita tindak lanjuti Bu, kita terapkan, kita laksanakan. eh, Ya apa yang sudah saya pelajari di LMS itu juga saya terapkan Bu di pembelajaran di kelas. Oke Pak Wahyu. Oke Pak Wahyu, alhamdulillah ya kalau tidak ada kendala yang berarti. Terus untuk portofolio digital nanti portofolionya bisa diisi Pak Wahyu dengan kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak lakukan. Ya, Baik. ya pasti Bu. Oke, bagus sekali Pak Wahyu. Oke Pak Wahyu, baik. Sangat bagus sekali menurut saya karena Pak Wahyu sudah mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa Pak. Semoga nanti Pak Wahyu lebih sukses lagi dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini. Terima kasih Bu Dia, semua itu kan ya berkat dari PP juga atas saran, masukan, dan saya juga terima kasih atas dukungannya. Oke Pak, kembali kasih. Setelah diskusi pembuka yang sangat manis, kini pengajar praktik akan menggali lebih lagi terkait lingkungan belajar di sekolah. Dalam sesi ini, aktor akan bertukar peran. Budiah sebagai calon guru penggerak dan Pak Wahyu sebagai pengajar praktik. Seperti apa ceritanya? Tetap stay tune di channel ini. Baik, Bu Dia melanjutkan pertanyaan yang tadi ya, pertanyaan yang tadi kita gali lebih lanjut ya tentang yang sudah Bu Dia pelajari setelah pendampingan individu yang pertama. Nah, yang pertama Bu Dia, saya ingin menanyakan kepada Bu Dia, tentunya kan ketika Bu Dia ikut ya seleksi calon guru penggerak ini, itu tentunya kan Bu Dia kan juga berharap dukungan, berharap istilahnya support ya dari lingkungan belajar di sekolah Bu Dia itu sendiri. Nah, bagaimana dukungan dari kepala sekolah Bu Dia atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang dijalani oleh Bu Dia itu? Alhamdulillah ya Pak ya. Kepala sekolah saya itu dan rekan-rekan guru saya itu sangat mendukung Pak terhadap program pendidikan guru penggerak ini. Mereka itu sangat antusias Pak untuk menerima ilmu dan pengalaman baru yang saya peroleh saat pendidikan ini Bapak. Jadi setiap saya mengerjakan tugas, mereka itu kadang selalu bertanya tugas apa, dan jadi mereka sangat mendukung sekali Pak, begitu Pak. Ya, baik. Alhamdulillah Bu ya sudah ada dukungan dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Nah, ini mungkin bentuk dukungannya itu seperti apa Bu Tia? Mungkin bisa dijelaskan secara konkret. Oke, Pak. Bentuk dukungan itu kalau dari kepala sekolah itu selalu memotivasi saya Pak untuk selalu semangat dalam menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Ini menurut saya adalah suatu bentuk dukungan. Kemudian dari rekan-rekan sejawat Pak, mereka itu selalu siap Pak membantu jika saya membutuhkan bantuan,
baik dalam menyelesaikan tugas di modul itu kadang, maupun dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Kan kita tahu sendiri Pak, kadang tugas modul itu membutuhkan, kalau bikin video saya minta bantuan untuk ngetik mengambilkan video, itu mereka selalu siap Pak. Jadi itu bentuk dukungan dari mereka Pak. Ya baik, luar biasa Bu ya. Okay, Jadi Pak, memang harus ada kolaborasi yang baik ya di sekolah Ibu ya. Tentunya ini suatu istilahnya ya, semangat tersendiri buat panjenengan untuk terus melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Nah, tentunya selain dukungan ya pasti ada tantangan kan Bu di sekolahan panjenengan. Nah, mungkin tantangan yang panjenengan hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini seperti apa Bu? terus terang ya Pak, tantangan saya itu sebenarnya cuma satu Pak, yaitu membagi waktu. Ketika saya harus mengerjakan tugas-tugas di modul Pak, kemudian saya juga harus mengajar, dan saya juga masih mempunyai anak balita ini Pak, sehingga waktu saya ini terasa sangat mepet gitu Pak. Saat pulang sekolah saya masih mengerjakan tugas, sedangkan di rumah anak saya yang balita itu juga masih belum tidur. Itu tantangan menurut saya Pak, tantangan saya. Okay. Ya luar biasa Bu ya. Ya baik. Nah, tentunya kan kita sebagai Budia sebagai CGP itu kan tidak membiarkan ya tantangan itu sebagai sebuah hambatan atau halangan. Nah, maka dari itulah bagaimana untuk mensiasati atau untuk menghadapi tantangan tersebut Bu? Ya, benar sekali Pak. Saya tidak akan membuat tantangan ini sebagai halangan. Jadi untuk menghadapi tantangan tersebut itu saya tuh membuat jadwal Pak. Saya buat jadwal dengan melihat skala prioritas dari kegiatan saya itu, di mana jadwal setiap hari kan sudah ada itu Pak, jadwal CGP itu sudah ada. Jadi Alur Merdeka itu sudah ada jadwalnya setiap hari. Kemudian jadwal mengajar saya kan juga sudah jelas Pak. Jadi saya membuat jadwal tersebut dengan melihat skala prioritas Pak. Terutama kalau misalkan sudah di rumah itu, setiap anak saya pulang sekolah terus anak saya tidur, itu saya pasti mengerjakan tugas CGP, karena kan di modul kita sudah bisa mengerjakan tugas secara mandiri, sudah bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Nah, jadi saya selalu memanfaatkan waktu saya Pak untuk semaksimal mungkin, tidak ada waktu yang terbuang begitu Pak. Wah, luar biasa Bu ya. Jadi manajemen waktu ya, pengelolaan waktu jenengan itu benar-benar dimaksimalkan agar semuanya itu bisa berjalan beriringan Bu ya. Benar. Ada skala prioritas itu yang merupakan hal yang baru Bu ya. Jadi itu merupakan salah satu strategi juga. Nah Bu, ini yang terakhir ya, yang terakhir, rencana ke depan itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan agar proses pendidikan guru penggerak yang Ibu jalani itu bisa berjalan dengan optimal. Oke, kalau rencana ke depan itu tentunya saya akan bersungguh-sungguh Pak untuk mendalami LMS. Jadi modul-modul di LMS akan saya unduh, akan saya baca terlebih dahulu, dan saya akan selalu berusaha Pak untuk komunikasi dengan teman-teman CGP terkait tugas, dan selalu berusaha menyelesaikan tepat waktu Pak, agar saya dalam menjalankan program ini lancar, dan nanti tentunya harapan saya lulus sebagai seorang guru penggerak begitu Pak. Ya baik, luar biasa. Setelah 15 menit berlalu dan diskusi yang semakin seru, masih banyak lagi yang bisa digali untuk terkait beberapa perubahan yang dirasakan oleh calon guru penggerak setelah mempelajari modul 11, 12, dan 13. Pada sesi ini akan diperankan oleh Bu Siti Juwaro sebagai pengajar praktik dan Bu Novi sebagai calon guru penggerak. Mari kita simak bersama-sama. Bu Novi, kan kita sudah melakukan melakukan menggali informasi dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bu Novi selama 1 bulan ini. Jadi sekarang saya juga ingin tahu ini, mari kita saling memberikan gambaran Bu Novi apa saja yang sudah Bu Novi pelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3.
Apa saja Ya, yang Ibu pelajari? ya. Kalau di modul 1.1 itu Bu, saya belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Ya. konsep merdeka belajar itu. Kemudian di modul 1.2 itu mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian kalau di modul yang 1.3 itu kita belajar eh, visi guru penggerak. Itu Bu, yang sudah saya pelajari. Ya. Itu sesuai yang sudah kita pelajari di LMS juga ya Bu? Iya, nggih Bu. Kemudian dari tiga modul ini dari filosofi KHD, kemudian nilai dan peran guru penggerak dan pembentukan visi misi ini, bagaimana Bu Novi sudah melakukan koneksinya dari tiga modul ini dan mengimplementasikan di kelas? Apakah sudah pernah diimplementasikan atau dicoba Bu Novi di kelas kita Bu Novi selama 1 bulan ini? Iya, sudah ada beberapa yang sudah saya terapkan ya Bu. Misalkan kalau modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu saya berusaha menerapkan pemikiran beliau itu melalui pembelajaran berbasis proyek itu bukan kalau menurut KHD itu kan pembelajarannya yang berpihak kepada murid gitu nggih. Muridnya yang harus aktif bukan gurunya. Jadi saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Jadi misalkan pelajarannya kelas 6 itu misalkan tentang rangkaian listrik seperti itu, saya mencoba untuk membuat mereka itu untuk mempraktikkan langsung rangkaian listrik itu, kemudian membuat proyeknya, jadi membuat rangkaian listrik itu Bu. Seperti itu contohnya. Jadi ini digali dari murid atau diusulkan oleh murid sesuai dengan apa yang dipelajari di modul 1.1 gitu? Nggih Bu, iya nggih. Terus kalau untuk itu Bu, untuk visi misi bagaimana Bu? Visi sekolah? Iya, kalau untuk yang modul visi misi itu saya mencoba ini Bu, menerapkan kesepakatan kelas kalau saya. Jadi visi itu saya berusaha untuk mewujudkan murid itu yang disiplin dan bertanggung jawab gitu Bu, karena awal masuk setelah pandemi itu kan murid saya itu cenderung kayak disiplin dan tanggung jawabnya itu kurang Bu, kayak di kelas itu tidak mau pakai sepatu, tidak mau pakai kaos kaki. Biasanya kan kalau sekolah di desa seperti itu ya Bu ya. Jadi anak-anaknya gitu seperti itu, gak mau pakai sepatu juga kaos kaki. Jadi nyeker itu loh Bu. Makanya saya berusaha membuat kesepakatan kelas agar bisa meningkatkan disiplin dan tanggung jawabnya itu. Iya. Jadi memang betul-betul sudah mulai diterapkan begitu ya Bu Novi intinya. Kemudian Bu Novi, bagaimana perubahan pada muridnya Ibu ini, responnya atau apa perubahan yang terlihat di kelas itu? Apakah Bu Novi sudah bisa melihat dengan jelas atau masih ada tahap-tahap yang perlu diperbaiki lagi Bu Novi? Iya, kalau yang pembelajaran yang berbasis proyek tadi, anak-anak itu responnya itu ada perubahan itu Bu, mereka menjadi lebih senang, lebih antusias karena biasanya kan diceramai aja seperti itu ya Bu. Kemudian paling latihan soal, mengerjakan LKS itu kan monoton ya Bu. Mereka membosankan, boring gitu loh Bu. Jadi kalau seperti itu, berbasis proyek seperti itu, anak-anak itu menjadi lebih antusias, lebih senang gitu Bu. Berarti alhamdulillah ada perubahan ya Bu Novi, perubahannya menuju yang positif. Ya, perubahannya mulai ada perubahan sedikit-sedikit gitu Bu. Karena memang baru dilaksanakan ini, saya sendiri juga memaklumi Bu Novi. Iya. Nah, kemudian kalau tadi dari murid
Ya, sekarang saya ingin tahu perasaan dari Bu Novi setelah dari Bu Novi pribadi ya, tidak dari murid itu setelah menerapkan modul yang sudah kita pelajari Iya, kemarin. kalau saya perasaan saya itu senang ya senang juga Bu karena apa? Melihat murid-murid yang apa ya menjadi lebih aktif, juga mereka juga senang ada pembelajaran berbasis proyek berkelompok itu saya juga menjadi senang Bu, lebih bersemangat lagi untuk apa ya menerapkannya gitu Bu. Iya. Jadi ini ada yang baru juga ya Bu, jadi dari modul itu menurut Bu Iya, Novi. banyak sekali Bu ilmunya yang bisa Ya, diterapkan. ya alhamdulillah mudah-mudahan nanti juga semakin baik ya Bu. Nah, Oke, oke. dari yang sudah dilaksanakan kan tentunya ada Bu Novi sudah bisa menilai mana yang sudah berhasil dan mana yang masih perlu ditingkatkan itu. Menurut Bu Novi yang bagaimana Bu yang baik dan ada perbedaan yang perlu ditingkatkan lagi apa? Kalau yang sudah baik itu tadi kan kalau pembelajaran yang berpihak pada murid seperti Ya, pembelajaran berbasis proyek tadi kan anak-anaknya juga senang ya Bu. ya, Mungkin kalau yang perlu diperbaiki itu Bu. Eh kan berkelompok nih. ya. Nah, kadang itu anak-anak itu masih suka pilih-pilih teman satu kelompok itu loh Bu. Jadi Iya, tidak iya, iya. iya, kadang itu masih seperti itu. Kalau sama ini Geng tidak itu ya Bu. iya, kadang seperti itu Bu, Mas Ian Bu, yang mungkin masih perlu diperbaiki ke depannya. Itu memang apa di mana-mana sama saja Bu Novi namanya anak itu ya seperti itu. Iya. Memang perlu kita menuntun anak agar lebih baik lagi dengan segala permasalahannya dan harus melihat bagaimana kebutuhan belajar murid. Demikian Nggih, Bu Novi. nggih, nggih Bu Zuzu. Oke. Selanjutnya, pengajar praktik akan mengajak calon guru penggerak untuk melihat lagi hasil pemetaan komunitas praktisi di Loka Karya 1 yang masing-masing akan bertukar peran. Bu Novi akan memerankan sebagai pengajar praktik dan Bu Siti Juwara sebagai calon guru penggerak. Bu Zuzu Ya, Bu masih Novi. belum capek nggih? Kita lanjutkan nggih. Masih semangat sekali Bu Novi, sangat Iya. membuat saya semangat pokoknya. Alhamdulillah. Baiklah kita lanjutkan nggih. Ya, Eh, apa ya? Sebulan yang lalu kan Bu Zuzu sudah mengikuti Loka Karya 1. iya, Pada Loka Karya 1 itu kan membuat pemetaan komunitas praktisi nggih Bu. iya, saya ingat sekali itu Bu. Ya, kemudian apakah Bu Jujuk memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah Bu Jujuk? Ya, begini Bu Novi, kalau untuk pada awalnya saya tidak tahu kalau ini namanya komunitas praktisi ya, tapi sebelum sesudah mendapatkan Loka Karya 1 saya tak paham ini termasuk komunitas praktisi. Jadi dalam sekolah saya itu saya seringkali mengumpulkan wali-wali kelas itu, kemudian mengajak mereka berdiskusi tentang pembelajaran di kelas. Terus kalau ada permasalahan itu kita kita diskusikan bersama untuk mencari solusi. Tapi memang masih sebatas masih berkumpul-kumpul gitu Bu, belum ada kepengurusan yang baku dan bagaimana itu mungkin memang termasuk menurut saya ini termasuk merintis komunitas praktisi menurut saya Bu di sekolah. Oh, jadi anu nggih Bu, secara resminya belum, tapi kalau secara mungkin tidak resmi lewat forum yang tidak resmi mungkin sambil ngobrol-ngobrol ketika Ya, istirahat atau jam kosong itu kumpul-kumpul dengan wali-wali kelas yang iya, lain, iya. saling berbagi apa ya pengalaman, tukar pengalaman mengenai masalah-masalah yang di kelas ngoten nggih Bu dan penyelesaiannya. Ya namanya di SD itu kan berkaitan antara kelas 1 dan 2 itu jadi saya menggali informasi dari guru wali kelas sebelumnya tentang murid saya yang ini bagaimana begitu Bu. Terus itu memang non formal ya Bu. Terus kalau yang formal itu saya sudah membentuk. Kemudian Bu Cucu, tantang penerapan komunitas praktisi di sekolah ini dan bagaimana cara mengatasinya Bu Cucu?
Tantangannya bagi saya itu adalah menumbuhkan kemauan dari rekan kerja atau rekan sejawat saya, Bu. Kadang-kadang kalau saya mengajak berdiskusi atau berkumpul itu sudah ada saja yang berstigma negatif, ngapain itu, Seperti itu seperti ya, Bu. itu. Jadi beliau itu lebih sebenarnya lebih senior, sudah 30 menit. tapi tidak Sebentar respon. Ya. Jadi tantangannya itu terlebih pada pandangan teman sejawat, Bu. Oh, jadi tantangannya lebih kepada seperti teman itu yang kurang menanggapi gitu ya, Bu, untuk Ya. diajak berdiskusi, ngoten nggih. Iya, menurut saya seperti itu. Kemudian dari pembelajaran merintis komunitas praktisi tadi, menurut Bu Cucu apa saja hal menarik yang bisa dijadikan pembelajaran, Bu? Hal yang menarik banyak sekali, Bu. Jadi saya bisa mendapatkan masukan tentang kebutuhan atau sifat seorang murid dari wali kelas yang sebelumnya mengampu. Jadi di sini saya bisa mempelajari apakah sifat atau karakter murid itu memang sudah dari awal dari kelas 1 atau itu terjadi perubahan. Misalnya di kelas 1 anak ini baik, kelas 2 baik, kelas 3 kok ternyata karakternya berubah. Itu apakah ada sesuatu di situ? Itu menurut saya sangat menarik untuk kita kaji, kita diskusikan, kemudian kita juga mencari solusi-solusi. Itu menurut saya sangat menyenangkan, menarik gitu, Bu. Iya. Nggih, Bu. Berarti hal itu menarik ya, Bu, untuk menggali permasalahan-permasalahan siswa untuk bertanya kepada wali kelas sebelumnya. Nggih, terima kasih Bu Cucu atas semua jawabannya sudah Bu Cucu sampaikan. Oke, terima kasih Bu Novi. Tak terasa 30 menit telah berlalu dan semua warga sekolah telah siap untuk melaksanakan diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Diskusi ini akan dipimpin oleh pengajar praktik sebagai moderator, calon guru penggerak sebagai pemandu diskusi, serta kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan sebagai pesertanya. Dalam sesi diskusi ini akan diperankan oleh Bapak Novan Harisardianto sebagai pengajar praktik, Bapak Saiful Abidin sebagai calon guru penggerak, Bapak Dwi Wahyu Nugroho sebagai kepala sekolah, serta Ibu Novi Erna Susanti dan Ibu Siti Juwaro sebagai rekan guru. Bagaimana proses diskusi ini berlangsung? Mari kita simak bersama-sama. Mohon maaf Mas Saiful, apa sudah bisa kita mulai nih rapatnya? Guru bisa komplit ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa. Oke, baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Novan. Ya, saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dwi Wahyu Nugroho SPD MPD, Bapak Ibu Guru beserta tenaga pendidikan sekolah, serta tentunya tak lupa Bapak Saiful Abidin sebagai IPP. Puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemilik rahmat. Karena rahmatnya tentunya kita masih dapat melakukan aktivitas kita. Marilah kita awali diskusi ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Agus. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bapak Agus atas doanya. Sebelum memulai diskusi, mari kita dengarkan pengantar dari Bapak Wahyu. Silakan Bapak Wahyu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat dan sukses. Semoga jalannya diskusi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Itu saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Wahyu. Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka, murid tidak hanya menjadi objek pembelajaran, namun justru menjadi subjek pembelajaran. Mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpusat pada murid tentunya harus diawali dari tujuan sekolah yang tertulis dalam visi sekolah. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu sudah sangat siang, marilah kita langsung masuk pada diskusi yang akan langsung dipandu Bapak Saiful Abidin. Silakan Pak Saiful. Terima kasih waktunya Bapak Novan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Porogo, Bapak Dwi Wahyu Nugroho, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Kaprodi yang hari ini hadir di ruangan ini, serta saya hormati pula Bapak Novan selaku pengajar praktek calon guru penggerak Kabupaten Ponorogo. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita semua diberi kesehatan, kebugaran, sehingga kita bisa melaksanakan diskusi ini tanpa halang rintang apapun juga. Bapak Ibu yang saya hormati, diskusi pada hari ini mempunyai tujuan yaitu ingin membedah visi sekolah kita, visi SMK Negeri 2 Porogo ini yang tentunya sudah 1 tahun lalu kita terapkan di SMK Negeri 2 Porogo. Apakah visi SMK Negeri 2 Porogo sudah sesuai dengan impian dan cita-cita yang ingin kita capai pada peserta didik kita? Bapak Ibu yang saya hormati, agar mempermudah diskusi pada siang hari ini, saya akan membagikan sebuah kertas yang berisi tentang kalimat tumpang. Bapak Ibu bisa mengisinya bisa menulisnya di kertas tersebut. Monggo Bapak Ibu, ini saya bagikan kertas yang berisikan kalimat tumpang. Oke Pak, siap. Sudah selesai, Pak. Bapak Ibu, setelah saya membagikan kalimat tumpang, bisa dibacakan oleh Bu Cucu. Monggo Bu Cucu, gitu. Oke. Dari pengisian tadi, saya memimpikan murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Sekolah saya percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia di masa mendatang. Sekolah saya mengutamakan kepentingan peserta didik. Murid sadar betul bahwa pendidikan adalah jembatan untuk menggapai mimpi. Guru di sekolah saya yakin untuk setiap peserta didik mempunyai bakat dan keistimewaan. Guru di sekolah saya paham bahwa peserta didik harus difasilitasi, dituntun dan diarahkan agar berkembang sesuai dengan kodratnya. Demikian Pak Saiful. Terima kasih Ibu Cucu ya telah mengisi kalimat terumpang. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah mendengar kalimat terumpang yang sudah diisikan Bu Cucu, apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Alhamdulillah. Berarti sudah 1 tahun ini visi sekolah kita sudah berpihak pada murid. Sekarang saya ingin menanyakan lagi, kalau sudah berpihak pada murid, kira-kira program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dan dari segala sisinya? Monggo Ibu, ya Ibu Novi. Oke. Kalau menurut saya ini Pak, tadi ada kegiatan-kegiatan pembiasaan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan apapun. Kemudian kegiatan mengaji setiap hari Kamis tadi itu sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan. Kemudian ini ada kegiatan pameran profil pelajar Pancasila yang diadakan setiap akhir semester. Oke Bu, terima kasih. Program-program yang disampaikan oleh Ibu Novi memang sudah sangat baik dan bisa mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Terima kasih Ibu Novi yang sudah memberikan masukan-masukan program yang sudah
yang akan dilakukan agar mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Demikian diskusi pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf jika dalam diskusi ini dalam memimpin ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yuk buat semua Bapak Ibu, luar biasa diskusinya kali ini. Meskipun sudah siang, sudah panas, tapi tetap semangat luar biasa. Baik, penampilan Pak Saiful dalam diskusi kali ini sangat luar biasa, nggih. Selain mampu membuat dialog yang sangat interaktif antar peserta diskusi, Pak Saiful juga dapat menyatukan ide Bapak Ibu dalam merefleksikan fiksi sekolah. Tetap semangat dalam pendidikan guru penggerak, Pak Saiful, luar biasa. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak Saiful. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3 siang. Tibalah di sesi penutup untuk melakukan refleksi terhadap proses pendampingan individu 2 yang mana dalam sesi ini akan diperankan oleh Pak Saiful Abidin sebagai pengajar praktik dan Bapak Novan Haris Sardianto sebagai calon guru penggerak. Bapak Novan. Oke, Pak Saiful. Ya. Setelah hari ini melakukan pendampingan individu, kesan apa menurut Pak Novan tentang pendampingan hari ini? Ya, saya sangat senang Pak, pendampingan individu kali. Sebetulnya setiap pendampingan individu saya senang karena di saat inilah saya bisa mendapatkan ilmu, bertukar pikiran dengan panjenengan selaku PP saya Pak Saiful. Untuk pendampingan kali ini saya senang sekali karena tadi sempat kita melakukan diskusi untuk menyatukan visi sekolah kaitannya dengan pembelajaran yang memerdekakan murid Pak Saiful. Itu yang menarik untuk PI kita kali ini Pak, menurut saya. Berarti kesimpulannya pendampingan pada hari ini Pak Novan sangat gembira ya? Iya, sangat senang sekali. Oke. Selanjutnya saya meminta pendapat Pak Novan ya. Hal yang sudah baik apa yang dalam proses pendampingan di hari ini? Ya, kalau hal-hal baik tentunya yang utama adalah kolaborasi ya Pak. Jadi kolaborasi antara panjenengan dengan saya, panjenengan juga mau berbagi ilmu dengan saya selama pendampingan individu Pak. Itu yang menurut saya yang sudah baik. Oh gitu Pak Novan, terima kasih Pak Novan ya, intinya kolaborasi ya Pak Novan ya, antara Selanjutnya Pak Novan ya, kira-kira untuk pendampingan berikutnya apa yang perlu diperbaiki Bapak Novan? Kalau yang diperbaiki saya rasa nggak ada Pak Saiful, semuanya asik-asik aja, baik-baik saja, sudah bagus menurut saya Pak Saiful. Tidak perlu ada yang diperbaiki ya. Oh gitu Bapak Novan. Iya. Luar biasa. Bapak Novan, di hari ini tentunya dalam melakukan pendampingan individu, Bapak Novan sudah sangat luar biasa. Bapak Novan telah menyiapkan semua perangkat yang dibutuhkan dalam pendampingan pada pagi hari ini. Pak Novan juga sudah melakukan kolaborasi yang baik dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, sehingga menghasilkan sebuah diskusi yang luar biasa, yang tentunya hasil diskusi ini akan bermanfaat bagi murid-murid nantinya Bapak Novan. Selalu semangat Bapak Novan, dan semoga sukses selalu Bapak Novan. Terima kasih banyak Pak Saiful atas pendampingannya hari ini. Dan sebelum kegiatan diakhiri, tak lupa pengajar praktik mengingatkan untuk menyebarkan
mengumpulkan dan menginput survei di LMS tentang kompetensi guru penggerak yang akan diperankan oleh saya sendiri, Roma Indrawati, sebagai pengajar praktik, Ibu Dia sebagai calon guru penggerak, dan Bapak Novan sebagai kepala sekolah. Baik Bu Dia, satu hari yang sangat menyenangkan buat saya bisa membersamai Bu Dia untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pendampingan individu 2 ini. Jangan lupa untuk menyebarkan, mengumpulkan, dan menginput survei di LMS tentang kompetensi guru penggerak yang sudah disiapkan tadi, maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan PI 3 ya. Oke, siap Ibu. Sebelum pendampingan individu 3, insya Allah sudah saya input semuanya Ibu. Ya, saya berharap Bu Diah tetap semangat untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini sampai akhir dengan bahagia, menikmati semua prosesnya, dan saya yakin semua pasti akan indah pada akhirnya. Saya akan selalu siap sepenuh hati untuk mendampingi Bu Diah. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya jika menemui kesulitan. Siap Ibu. Dan ya, terima kasih juga untuk hari ini. Selain saya dapat wawasan, saya juga bisa belajar dengan rekan-rekan guru yang sangat ramah di sini. Oke, siap. Dan juga suguhannya yang sangat luar biasa sampai saya terkenyang-kenyang ini. Luar biasa. Baik Bu Dia, sebelum saya berpamitan, bisakah kita foto bersama dulu dengan semua warga sekolah ya, untuk Bapak KS dan Bapak Ibu guru yang semuanya. Oke Ibu, bisa. Ini saya sudah kumpulkan. Mari, sudah siap semuanya untuk berfoto bersama. Yuk. Ya. Setelah sesi foto dilaksanakan, kini pengajar praktik berpamitan kepada kepala sekolah. Terima kasih banyak Pak Novan atas semuanya. Saya sangat senang dan bersyukur bisa mendapatkan. Iya, nggak pernah kapok Pak. Saya selalu menunggu ini waktu seperti ini. Mohon maaf ya Pak jika banyak merepotkan. Semoga kegiatan ini bisa berdampak pada kemajuan sekolah. Dan mohon izin saya untuk meneruskan perjalanan berikutnya. Saya pamit nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.